di YouTube dan sebagainya. Bagaimana orang Jepang, bagaimana orang Eropa ketika mereka berjalan? Banyak orang. Halo. Tidak. Tergantung budaya. Jadi yang menilai buruk atau sopan tidak sopan itu apa? Berdiri kecil berdiri. Budaya. Yang paling gitu. Budaya. Terus ini. Kultur, budaya, kebiasaan di tempatnya, tapi ada yang paling urgent. Ya, di norma yang paling penting itu adalah agama. Karena agama itu bukan budaya. Agama itu nilai-nilai ilahi. Agama itu nilai-nilai ketuhanan. Budaya bukan nilai ketuhanan, tapi nilai kemanusiaan. Ya. Budaya itu kemanusiaan. Sampurasun. Amin. Itu budaya atau budaya. Assalamualaikum. Itu budaya atau apa? Bisa bedakan. Bisa tahu kenapa? Dari mana bisa tahu? Yang ini budaya, yang ini agama. Dari pengajaran yang kita terima. Anda kan belajar dari SMP, kemudian SMA di sekolah terpadu, ini kan tahu bagaimana nilai-nilai Islam. Jadi setiap tempat, setiap wilayah, setiap daerah itu punya adat, punya budaya, punya tradisi. Tapi yang penting, yang paling mendasar, yang harus mewarnai itu bukan nilai budayanya, tapi nilai ilahi. Karena yang namanya budaya itu tidak universal, beda dengan nilai ilahi. Universal. Anda di Indonesia, lebih spesifik di Sunda, Ngalangtung, Punten, Sunda. Tapi ketika Anda berangkat ke Medan, lewat Punten, karena lokal. Tapi kalau menggunakan nilai-nilai Islam, Assalamualaikum di Majalaya, pindah ke Jakarta, Assalamualaikum di Respon, pindah ke luar negeri, ke Asia, Malaysia, Brunei, Assalamualaikum sama, sampai ke Eropa, Assalamualaikum sama, universal. Nah ini nilai-nilai universal. Oke, ya. Tadi kembali ke yang pokok. Akhlakul bani, akhlak itu tidak akan menyalahkan, betul adanya akhlak itu adalah perilaku, sikap, sifat seseorang. Oke, bisa itu diambil. Ya. Sekarang yang kedua akhlak. Sekarang kedua bani. Apa bani? Anak. Itu dalam bahasa Arab. Mungkin di antara kalian ada yang one step ahead, ya. Jadi selangkah ke depan lebih maju yang belajar bahasa Arab. Bani itu bentuk jamak. Ibnun, ibnan, banin, anak laki-laki secara harfiah bahasa. Berarti kalau perempuan nggak ada dong, banat kalau perempuan, ya nggak akhlakul banat. Nanti kalau akhlakul banat berarti nggak kena. Tapi kalau akhlakul banin, laki-laki perempuan. Baik. Nah itu lebih di sini. Begini, ada sesuatu yang perlu Bapak pertegas di sini. Karena di masyarakat, jangankan Anda, ini orang tua, ya orang tua Anda, masyarakat umum secara luas, memaknai akhlak itu dengan artian sikap, perilaku, sifat yang terbatas. Coba, ada kasus ini, bukan kasus ini ya, analogi. Ada si A, jangan pakai nama ya, jangan pakai nama Fadli ya, si A. Ada si A. Jadi sekali lagi jangan pakai nama Fadli. Si A ini dia itu kepada sesama, jadi kalau bertemu sumringah, senyum, ya.
apalagi kalau bertemu dengan wow begitu. Bertemu dengan guru rengku. Kemudian di sebelah lain si A yang katakanlah tadi ya Cakang Pati tadi si A kalau sholat saum curi-curi ngumpul ke WC. Oke, sekarang kita lihat itu ini si A nih yang konon katanya pagi konon. Kemudian si B jangan sebut namanya Mahmud, jangan disebut si B. Nah ini ibadahnya getol, sholatnya rajin, saum Ramadan tidak cukup harus dengan saum sunat, saking getol ya supaya semakin nyambung dengan saum sunat. Ibadahnya rajin. Kalau ketemu dengan yang lain judes. Jadi jahilnya banget. Ya, kemudian jalan untuk berangkat begitu tidak sudah punten kepada sebagainya. Ada dua pemandangan yang berbeda. Coba, Bapak mau tanya. Antara A yang konon katanya Fadli dan B yang katanya Mahmud katanya itu akhlak yang bagus. Tuti, tausiah. Tuti. Mana A dan B yang bagus? Kenapa? Kalau menurut Tuti nggak ada. Nggak ada. Dua-duanya jelek itu dua-duanya. Yang satu ya baik bergaul, sikap bagus dengan orang, sumringah, murah senyum, ibadahnya tidak diperhatikan. Kadang-kadang curi-curi kalau dia mau buka, lima waktu mau buka dan nunggu ada maghrib, cuma nunggu ada buka. Ada lohor buka sahur dari, ada kasar buka sahur dari, bukan ada. Yang kedua soleh tapi itu. Nah jawabannya dua-duanya. Kenapa jelek? Karena kita sebagai manusia di dunia harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Antara hablum minallah dan hablum minannas. Yang tadi yang contoh Fadli tadi, yang lemahnya di mana? Yang lemahnya dari hablum minallah hubungan dengan Allah. Tapi Itu yang bagus Fadli. dengan hablum minannas dengan manusia bagus, tapi dengan Allah lemah. Kalau yang hubungan dengan Allahnya bagus, tapi yang dengan manusianya lemah. Setuju nggak? Ada yang tidak setuju nggak? Bagus. Sekarang lanjutan. Kalau orang yang dia meninggalkan sholat atau sholatnya belakang itu memiliki perilaku akhlak yang baik atau yang buruk? Ini yang ingin Bapak sampaikan. Jadi akhlak itu betul ya bagus ini. Dan mudah-mudahan semuanya sama seperti pemikiran ini juga. Jadi ingat, akhlak itu bukan kaitan dengan interaksi sama manusia. Bukan. Jadi tadi definisi awal, akhlak itu perilaku, akhlak itu sikap, akhlak itu sifat. Itu perilaku kepada siapa? Perilaku kepada semuanya. Bukan perilaku kepada sesama manusia, bukan perilaku kepada jin, bukan perilaku kepada binatang, bukan. Tapi perilaku kepada semua. Apakah kepada manusia, apakah kepada jin, apakah kepada binatang, semuanya harus baik. Bahkan kepada Allah. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian dia secara sosial bagus, ya senyum, murah senyum dengan orang, kepada yang tinggi menghormat, kepada yang bawah menyayangi, itu belum cukup kesimpulan akhlaknya bagus, belum tentu. Ya, karena dalam Islam itu universal, tidak hanya sebatas akhlak itu yang harus dituntut kebaikan. Coba lihat bagaimana ibadah, bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum ma'al haywan, ma'al nabat,
dengan binatang, dengan tumbuhan, itu harus bagus. Jadi hidup bersama. Nah kita di masyarakat itu disebut budak soleh, budak ada alat nanti lamun nyarios saya dengan orang tua tidak membentak atau dengan teman akur, tidak ada pertengkaran. Tidak hanya itu, tapi ketika ditelusuri kesian pada gimana mata pakai kerudung kamu keluar di rumah sok motoran keboncengan dengan teman-teman yang lain kan bukan teman SMA sok motoran keluaran pada kenal lagi ya misalnya apa dan sebagainya. Nah ini bagaimana ini? Apakah itu hal yang baik? Sama jelek. Jadi kita jangan kemudian kalian ini jangan kemudian memahami alam itu kalau ada guru yang ini baik sore enggak. Harus dilihat bagaimana keseharian dia, bagaimana ibadahnya, bagaimana amal soleh. Kalau kemudian baik itu bagus. Nah, seperti itu. Jadi yang saya contohkan tadi itu betul, dua-duanya jelek. Tapi bagi sebagian orang yang apalagi mereka itu berpandangan ateis, yang tidak berkeyakinan, tidak memiliki keyakinan agama, sudah cukup. Penting orang ada yang batu, kamar yang Nasrani, yang Majusi, yang Yahudi, yang penting baik. Ketika orang Kristen mengadakan Natalan, kita datang ke sana, ini kan sosial, muamalah kan bagus. Nah, kemudian kalau misalnya orang Yahudi mengadakan hari besarnya, hari Sabtu, kita berangkat, ini kan baik sosial. Secara muamalah kemanusiaan perilaku bagus, tapi dilihat dari sudut pandang yang lain, akidah ini salah. Ini yang harus dilakukan. Kalian di usia ini sangat penting memahamkan ini, karena masih kuat di masyarakat akhlak itu lawan HDP bisa sama, hari Allah kumaha sama, harus bagus juga. Jadi yang disebut dengan akhlakul karimah itu adalah akhlak yang hidup bersama. Nah, ada sebuah hadis, mungkin kalian pernah mendengar hadis ini. Innama bu'istu liutammima ngerasain apa? Innama bu'istu hanya saya kata apa hanya? Innama bu'istu liutammima makarimah. Innama bahwasanya bu'istu aku diutus bu'istu ya, aku diutami makarimah anak menyempurnakan. Lihat faktanya Nabi, apakah Nabi diutus ke Mekah itu hanya untuk menyampaikan ini kebiasaannya buruk, membunuh anak perempuan di masa jahiliyah ini jelek, menghormati tamu harus begini, dengan tetangga harus begini. Bukan hanya itu. Tapi yang pertama kali Rasul sampaikan kepada masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliyah itu adalah tauhid. Karena tauhid adalah landasan semua amal. Amal sosial, amal jinayah, amal muamalah, semuanya tauhid. Ini yang pertama kali diajarkan. Jadi bukan kemudian penting malah orang hari jeung batur ulah percaya jeung batur, rukun jeung batur, silih tulungan, silih bantu. Ini masalah aspek saja, sosial saja. Akhirnya bagaimana kalau fokus pada itu saja, diajak Natalan, bilu Natalan, diajak kawihara, bilu kawihara, ke gereja ikut ke gereja. Apalagi kita harus baik dengan sesama. Nah, jadi salah itu. Karena itu dia berbicara pada tauhid. Tapi kalau berbicara pada tauhid, ketika ada orang yang beda agama mengajak, dipindah dulu dan dipilih dulu sebentar. Ini bagaimana dari akidah saya, sama enggak, sesuai tidak, iya kan tidak. Jangan, kampung di hukumannya oke, kita jaga jarak untuk konteks itu. Tapi kalau untuk konteks yang lain, misalnya, ya, Anda sebagai pengusaha, pedagang, ya, kemudian Anda pedagang itu sudah sampai go internasional. Ada klien yang datang telepon, Bu, tolong kirimkan barangnya 2 kontainer kepada kami. Biliknya sedikit, ini siapa ya? Oh ternyata dia orang Kristen, orang Yahudi. Apakah mau dilayani atau tidak? Mau dilayani tidak?
2 kontainer pesan anduk, pengusaha anduk di sana. Mau dilayani tidak? Ini yang membeli orang Kristen 2 kontainer, nilainya itu miliaran. Mampu mau dilayani tidak? Orang Kristen beli ke Mahfud, bos Mahfud, kirim 2 kontainer. Siapa anda? Pas sendiri, oh Kristen, tak kira ini. Dia cacakan diangkat jadi milioner, Kuma, mau diangkat ya? Itu ada yang mau beli 2 kontainer. Beli aku. Apa deh pengusaha anu? Pengusaha anu cerita nanti deh. Kalau kumpul kersau. Kuma, mau dilayani ya? Sekian pura-pura. Pak, apa orang Kristen itu? Itu menang beda. Kalau untuk urusan akidah, urusan ibadah, ya. Tapi urusan yang lain, transaksi ekonomi, bergaul, monggo kan. Boleh nggak saya belajar ke orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen tentang ilmu A, ilmu B, ilmu C, tentang sains, tentang astronomi, tentang bumi dan sebagainya? Silakan. Kalian belajar kemanapun semuanya silakan. Tapi nanti kalau belajar terkait keislaman harus hati-hati. Makanya belajar Islam kayak Yahudi ya. Belajar Islam ke Nasrani, belajar Islam ke Yahudi, ke Majusi, penyambung kayaknya. Nah ini berbahaya. Baik. Sekarang lagi. Jadi akhlak itu bukan hanya sebatas pergaulan seseorang dengan sesama. Bukan hanya sebatas bagaimana sikap seseorang dengan sesama. Tapi juga aktivitas kesehariannya dengan Allah, kemudian dengan yang lainnya harus baik dari sudut pandang syar'i. Itu apa? Oke, sebagai gambar. Ceritanya ini Askar ya, dengan teman-teman yang lain. Makan nasi padang. Makan nasi padang. Kemudian mengajak yang lain, kan nasi padang itu biasanya langsung pakai tangan, nggak pakai sendok, langsung pakai tangan. Kan, kemudian di meja yang lain ada juga tuh lihat tuh ya, makan juga di padang makan. Terus beres makan, oke, dilakukan. Kan suka itu nasi yang nempel diletakkan. Mereka masih padang, marikan di semua tertuju dia. Coba, itu lihat anaknya bagus kan? Itu udah makan nasi padang, bilang makan. Mulai kemarin sama dia, halo enak kamu. Coba ini yang maaf ya saya nggak kenal namanya. Siapa? Isma. What's your name? Aras. Bukan Aras Tower kan? Aras. Bagus nggak? Bukan Australia. Itu nggak ada pilihan. Saya memilih bagus jelek. Enggak tergambar nggak kasusnya? Kasusnya tergambar. Sudah makan pakai tangan, kan suka ada tuh yang nempel, diletakkan. Bagus nggak? Bagus atau jelek? Bagus. Kenapa bisa dilempar? Rezeki. Mau punya prestasi. Bebas. Nah ini sebagai contoh
bagaimana adat yang bersumber dari akhlak yang bersumber dari adat dan akhlak yang bersumber dari syariat. Tadi Teguh menyebutkan sebentar saya mau kejar. Ras, bagusnya itu tadi apa? Nilai bagusnya itu apa nilainya? Kenapa bagus? Biar nggak gangguan. Biar tidak mengganggu. Oh iya, itu poin. Teguh, jelek itu mana? Jelek itu misalkan masih nempel. Belum apa belum dimakan. Kemudian sudah habis nasi. Ya. Dicuci apa sih? Di apa? Hari Subari. Menurut tadi bagus atau sikap dari tadi? Bagusnya. Oh, ini sudah dapat bocoran dari depan. Karena sunnah. Jadi cepuran Sunda mah kacida. Nah sekarang kacida. Asal biasa, saya melihat itu biasa. Tapi yang lain biasa. Tapi kita tuh kita sama itu habis. Karena tahu ini amalan bersumber pada syariat. Jadi kalian itu kalau sudah makan dengan tangan, kemudian ini masih banyak, pala yagsir yada, jangan langsung mencuci, dibersihkan. Pak, kita dibersihkan selalu wajib ini hari kuat. Kita mau pergi. Pilih lebih kuat. Jangan. Jadi nanti alat itu nanti basisnya bagi kita umat Muhammad, bagi kita umat Islam tidak cukup basic alat itu ada, tidak cukup. Tidak cukup basic alat itu kebiasaan. Tetapi bagi kita sebagai umat Muhammad, bagi kita sebagai umat Islam, basic dari alat itu adalah syariat, Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata pada kenyataannya ada yang bertabrakan antara turbi, antara adat dengan sunnah. Cek budaya sunnah, kacida, lalu di sana dahar di kaki itu, kacida, cek sunnah. Tapi menurut Islam tidak. Tadi alas argumentasi sudah disampaikan. Innal mubadiina kanu syaitan. Kumaha kieu? Akan padang dewe nya contoh gampang. Jangan channelan kita. Dina piringna aya kene sesat mah. Aya diupakeun deui rencangan aya kene ge langsung dilamatkan. Kumaha? Kue deh, fokus. Makan nih. Makan padang ya, pakai kanan kan? Sama rendang. Ya, itu masih ada di piring itu dua peti. Jual langsung dilakukan. Iya, boleh tidak? Kumaha kok? Kumaha? Tadi artinya Leos. Dibakar mungkin. Aku berarti. Nanti gimana nanti? Nyukur di pintu. Tidak. Kan tujuannya itu jalan mubadir, bukan masalah menjelali tangannya, bukan. Tapi pesan dari hadis itu, makan itu kemudian harus dihabiskan. Wah, hebatnya kenapa tuh kalau batinas? Bungkus lah kita hobi. Tambahan dari mana dari? Ayo saya lama aja dulu. Sekalian. Tadi ya, jadi harus dibedakan antara akhlak yang berpijak pada adat,
pada budaya, pada kebiasaan, dengan adat berpijak pada syariat. Nanti akan bertemu tabrakan. Ketika terjadi tabrakan, mana yang didahulukan? Apa yang didahulukan kalau terjadi tabrakan sama bangsa? Syariat. Jadi ketika bertabrakan antara budaya, antara kebiasaan, antara yang dia dialami di tempat ini dengan syariat, maka syariat pada depan. Tahu? Nah ini yang kemudian menjadi bagian dari akhlak. Oke, baik. Mungkin maaf biasa tidak bisa maksimal mengajar sampai targetnya kan sampai jam 11 di surat itu sampai jam 11. Masih ada setengah jam sampai jam 11 saja. Kalau setengah saat di 11 ada 30 menit depan. Tapi mudah-mudahan seperti saya nggak bisa 3 sampai jam 11 ya. Saya harus berangkat ke luar. Untuk selanjutnya mungkin kepada moderator boleh diatur yang kalau bisa ada yang untuk paparan materi cukup dan saya serahkan kembali ini kepada moderator untuk mengatur sesi dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muslim yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya. Masya Allah, insya Allah materinya sangat bermanfaat. Jadi akhlak yang paling dasar gitu, yang paling penting adalah akhlak yang bernilai ketuhanan ataupun berdasarkan syariat. Jadi Islam itu mengajarkan akhlak secara universal, itu bukan hanya akhlak terhadap sesama manusia, tetapi kepada seluruh makhluk Allah dan juga kepada Tuhan gitu. Oke, kita akan melakukan sesi diskusi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bagi yang ingin bertanya dari RD maupun UG-nya, silahkan ada. Sok Teguh plus sahabat. Mau bertanya Ustaz, tadinya misalkan aku misalkan nasinya sisa, nah itu harus maksudnya namanya, nah proses itu harus dibersihkan semua nasi yang ada di sisa nempel itu. Kalau perbedaannya jelek, bisa kayak jadi sih misalkan kalau si nasinya itu masih ada, nah otomatis kan si A kalau nasinya apa masih ada tersisa, nah itu karena sih harus kasih teh garis besarnya. Kalau makanan masih ada tersisa, itu wajib makan atau Wajib dihabiskan. Tuh katakan merasa pasirnya, prinsipnya harus dihabiskan. Jadi isyarat kenapa yang angkoha au nikoha itu prinsipnya adalah makan itu harus habis. Makanya kemudian ketika mengambil makanan ke alas makanan kita, itu ya angkoha au nikoha caranya dua. Itu isyaratnya itu apa harus habis. Kalau tadi Bapak berikan analogi, bagaimana kalau yang angkoha yang nikoha yang dilakukan, tapi di piring masih ada suap lagi, jadi salah namanya.
nggak paham. Jadi maka yang kedua, ya misalnya katakanlah ini kan pasti akan menikah ya, dengan suaminya. Nah, kemudian nanti itu nggak apa-apa ya laporan pada suami A, dia ya laporan ini koran balik nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Jadi kedua harus dihabiskan dulu. Harus dihabiskan. Pak kemarin salah, mau berkalah semua berarti Misalkan kalau nggak habis itu dosa. Apa dosa? Begitu aja. Oke, silakan yang lain. Enggak, dari B-nya ada yang ditanyakan. Oke, dari LG silakan. Pertanyaan saya, Ustaz, apabila seseorang sering melakukan kebaikan tetapi juga melakukan kesalahan, tetapi seorang kita sudah tahu Ustaz, hal itu salah tapi tetap melakukan hal tersebut, bagaimana cara mengatasinya? Oke, tadinya Bapak mau potong pertanyaannya, tapi karena pertanyaan lanjutan, jadi berubah jawaban. Tadinya kalau ada pertanyaannya sampai titik, yang tadi pertama memang pada seseorang dia beramal baik tapi beramal buruk. Ya, sebelum ada pertanyaan turunannya, Bapak akan jawab begini tadinya, itu normal. Itu normal. Ya itu manusiawi. Tapi kalau terus benar nggak pernah buruk itu tidak normal. Sekali lagi. Jadi kalau ada manusia, dia itu amal baik terus, amal baik belum pernah melakukan masalah, tidak normal manusia. Benar nggak? Setuju nggak? Tidak normal. Karena yang seperti itu bukan manusia, malaikat. Malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan. Sebaliknya, kalau ada manusia buruk semua, melakukan dosa semua, tidak normal juga. Karena yang seperti itu setan. Jadi manusia itu balance. Balance dalam arti bukan 50-50 bukan. Tapi dia berlaku baik, ada berlaku salah. Hanya berlaku salahnya itu dalam sebuah hadis diikuti dengan minta maaf dan istighfar, tobat. Begitu. Jadi tidak akan ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, tidak. Itu seandainya pertanyaannya sampai tadi. Tapi ternyata diturunkan ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau seseorang dia berbuat baik, berbuat salah buruk. Nah, ketika yang kedua ini berbuat salah, dia tahu ini salah. Nah, bagaimana ini? Itu ada ya hanya dalam surat As-Saff. Coba, ini kan juz 28 27 sudah. Nurman mana? Nurman, surat As-Saff. Surat itu juz ke 28. Yang sudah hafal juz 28. Ya, ada. Riki sebagian. Azam. Surat As-Saff. Ida azam tafakkar Allah. Surat As-Saff. Salam kepada para imam. ayat berapa? Duh, kamu kerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah akan sangat murka. Allah akan sangat murka, Allah akan sangat benci, Allah sangat tidak suka kepada seseorang yang dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Sebenarnya
Allah akan murka kepada orang yang seperti itu. Itu jawabannya. Jadi kalau ada seseorang berbuat dosa, berbuat salah, dia tahu ini salah tapi dilakukan, Allah yang murka. Seperti itu. Jadi kalau yang pertama normal, ya seimbang antara benar salah normal. Tapi ketika yang kedua menjadi tidak normal karena dia tahu ini salah tapi terus dilakukan, Allah murka. Dan dalilnya surat As-Saff ayat 3. Apa berarti? Mau membantah? Itu saya mau menyangka. Oh boleh. Kan itu kaburan maktan. Nah, ketika sudah tahu bahwa itu buruk, nah bagaimana ketika hanya jika kita memberitahu orang lain bahwa itu buruk, tapi di kemudian hari kita melakukan itu, apakah saya yang menjadi kaburan maktan? Karena Bukan kamu, Allah yang kaburan. Allah itu murkanya. Yang kaburan dia tahu. maksudnya apakah saya sudah mengingkari, bukan mengingkari, kumanya? Apa itu menyatakan bahwa misalkan Allah memberitahu tapi dilakukan tadi. Oh, ya kaburan makan. Dan akhwatnya satu lagi. Kayak kita di antara yang berpikir dan Sepertinya penjara dia sudah punya pertanyaan. Saya dia. soal melihat pemisim-misim. Iya. Atau sudah cukup? Atau ada yang masih nggak nyaman? Silakan. Ada? So kelas 10, kelas 10, kelas 11, Ada komposisinya seimbang. Coba yang kelas 10 angkat tangan. kelas 10. Angkat tangan. Kelas 10 angkat tangan. Ayo, Ya, kalau ada irfan 1, 2, 3, 4. Kelas 11. 11 masuk Ernest. Ini yang pasti bukan curhat ini ya, tapi pengalaman. Baik, seseorang berbuat kesalahan, si A melakukan kesalahan kepada si B. Ya, kemudian si B sakit hati
juga wajar ya disalahkan, menjadi korban. Kemudian si A sadar minta maaf, begitu ya. Kemudian ketika si A minta maaf kepada si B tidak memaafkan. Gimana? Ya, karunia dari Allah. Ya, dalam surat Ali Imran ini kepada mereka yang pernah sakit hati. Aku pernah sakit hatinya? Pernah sakit hati ya? Yang membuat sakit hati aku datang, maafkan saya Kak. Jawaban aku kumaha? Dalam bahasa Al-Quran, orang yang memberikan maaf itu nilainya luar biasa. Al-kadhimina al-ghayza wal afina 'anil nas. Kalimat afina 'anil nas. Meminta maaf itu mudah, tapi memberi maaf tidak mudah. Meminta maaf bisa via WA. Ampura saya kemarin anak-anak dia menjadi hatinya. Itu bisa WA kemudian dia. Saya sering analogikan orang yang sering menyakiti orang lain itu hati itu seperti ini, seperti kalau dianalogikan papan, kemudian ada paku ini adalah amarahnya. Setiap kali amarah, paku tersebut ditusukkan ke papan, amarah hirang dicabut, ambok deh kalau lain hilang amarahnya, cabut terus. Coba perhatikan papan yang terkena paku tadi, ada bekasnya? Dan bekasnya tidak akan hilang. Kalaupun dihampura, hati kecil masih ada yang menggantikan. Oleh karena itu dalam Al-Imran, kenapa orang yang memaafkan manusia yang lain besar pahalanya? Karena tidak mudah. Oleh karena itu berbahagialah kepada kita semua, kepada Anda yang bisa memaafkan orang lain dengan setulus hati. Karena itu tidak mudah. Saya ingin mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dari Al-Imran itu bisa, tapi tempuh proses. Jadi tapi ada yang menang pahala yang bebaskan, itu bagus. Seperti itu. Bagaimana kalau tidak memaafkan? Itu saksi disebut jamaah rugi, jaga di akhirat. Ada yang disebut dalam hadis muflis, orang yang bangkrut. Jadi orang bangkrut di dunia beda dengan orang bangkrut di akhirat. Kalau bangkrut di dunia itu mala dirham wala mal. Orang yang tidak punya dirham, tidak punya emas, tidak punya harta, itu bangkrut namanya, baik. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat yang bangkrut itu, karena di akhirat sudah tidak ada transaksi jual beli emas atau mulia, tidak ada. Tapi di akhirat itu yang bangkrut itu adalah yang amal solehnya habis tergerus, amal solehnya habis diambil. Oleh siapa mengambilnya? Oleh Allah. Untuk siapa? Untuk manusia-manusia yang pernah dianiaya, didolimi, disakiti hatinya, yang ketika di dunia si pelaku ini belum pernah minta maaf kepada sebelah. Sudah itu, tidak pernah minta maaf. Jadi dari sumpingan pernah lihat itu orang ampura. Nah ini Pak, maka kasus kamu teman-teman ampura, tapi emot karena kita sosial bangkrut di akhirat. Kalau sudah begitu, serahkan urusannya kepada Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha. Begitu ya. Jadi kalau malam itu catatannya terima, maaf. Cukup saya kira. Alhamdulillah, materi yang kedua mengenai akhlakul batin telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Pak Muslim yang sudah menyampaikan materi hari ini. Jadi mulai dari sekarang mari kita sama-sama belajar untuk membentuk akhlakul karimah, dan semoga Allah mempermudah kita dalam mengimplementasikan akhlak karimah sehingga kita menjadi manusia yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi
Faida zat ka tawakkal ala Allah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Nufri telah memberikan materi kedua tentang akhlakul baligh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi buat kita. Dan selanjutnya akan ada sedikit kenang-kenangan atau penyerahan pelakon cinta Ramadan, cinta inspirasi dan tadi Ramadan untuk yang sering-sering. Mana tepuk tangannya? Alhamdulillah. Mangga sadaya. Ya, gimana tadi materinya? Cukup luas atau masih luas? Saya akan simpulkan dari A sampai Z. Materi administrasi yaitu tentang saya bukan ini bukan peserta.